Makanya kata Nabi Isa, fatalibul akhirah, orang yang mencari akhirat, tatlubuhu dunya, pasti akan dikejar oleh dunia. Ya hatta yastakmila rizku, sampai sempurna rizkinya. Iya, itu yang saya bilang, dunia itu seperti bayang-bayang. Kalau kita kejar, maka bayang-bayang itu tidak akan pernah dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, nah, kita tidak perhatikan bayang-bayang, kita tidak kejar bayang-bayang, maka bayang-bayang itu pasti mengikuti kita. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala aidan ad-dunya talibatun wa matlubatun. Fatalibul akhirati tatlubuhu dunya hatta yastakmila fiha rizquhu. Wa talibud dunya tatlubuhul akhiratu hatta yaji'al mautu fayakhudha bi'unuqih. Dan berkata juga masih Nabi Isa alaihi salam, beliau bilang ad-dunya talibatun wa matlubatun. Dunia itu talibah, dicari, ya. Talibatun itu orang yang menuntut, orang yang meminta, orang yang mencari. Jadi dunia diposisikan sebagai orang yang melakukan pencarian. Wa matlubatun, ya, dunia juga bisa dalam posisi orang yang dicari, ya, orang yang diinginkan, ya. Jadi orang terhadap dunia itu, ya, bisa dalam posisi dia menginginkan dunia, atau yang kedua dia diinginkan dunia. Ya, yang pertama nguber-nguber dunia, yang kedua diuber dunia. Ngumpet ge ketemu pasti. Gitu. Ya, itu namanya matlubah. Maka fatalibul akhirah, ya, maka orang yang mencari akhirat, ya, kalau seandainya akhirat yang dicari, tatlubuhud dunya, maka dunia akan mencarinya. Dunia menginginkannya hatta yastakmila fiha rizquh, sampai menjadi sempurna rizkinya. Ya. Jadi kalau orang mencari dunia, orang mencari akhirat, maka dunianya pasti akan disempurnakan, gak mungkin enggak. Ya. Jadi sampai rizkinya, jadi Allah itu membuat rizki. Pak Haji Budi, sakit Pak Haji Budi? Hah? Sakit enggak? Enggak. Ah? Sakit? Oh, enggak. Sayu, sayang iwang. Jadi apa? Allah itu membuat plan orang itu dari A sampai dengan Z itu dibuat udah begitu dari sononya gitu. Oke. Jadi orang yang mencari akhirat, kata Nabi Isa, maka ini yang udah dicatat itu sampai sempurna baru selesai. Nggak mungkin ini di tengah-tengah habis, nggak mungkin, pasti beres. Seandainya pun ini udah selesai terus dia lewat, itu pasti nggak bisa, udah nggak bisa. Ya. Jadi bahasa hatta yastakmila rizquh itu, kalau emang itu rizkinya dan itu sudah sempurna, dia lewat dan itu bukan bagiannya, maka
udah nggak akan keterima lagi rezeki itu. Paham ora? Ora ya? Biar seimbang antara dunia dan akhirat menjalankan. Menjalankannya begini nih. Menjalankannya begini harusnya. Mencari akhirat. Artinya ketik yes. Gini, maaf, contoh yang real. Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan. Orang ketika sakit sudah mendekati ajal, ya. Ini buat kita ini. Misalnya hari ini masih dikasih waktu sama Allah sampai ntar sore misalnya. Rizkinya sama Allah udah dicatat tuh. Misalnya jam 7 ya, sekarang nih rizkinya udah selesai. Jadi dari jam 7 sampai jam 4 sore itu rizkinya udah kagak dapet. Udah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Udah nggak dapet rizki lagi, rizkinya udah selesai. Jadi artinya rizki itu sampai jam 7 teh udah lewat dari jam 7 meskipun dimakanin, diminumin udah dimuntahin. Hah? Hah? Udah bukan dikit lagi, artinya emang udah hatta yastakmila rizku itu rizkinya kasarnya gitu. Kalau kita lihat makan itu sudah sampai jam 7 teh, jam setengah 8, jam 7 lewat 1 menit udah nggak bisa. Jadi tadi jam setengah 7 masih makan enak tuh, tahu-tahu pas jam 7 selesai udah muntah tuh. Matinya ntar jam 4 misalnya gitu. Misal contoh. Masih dapat oksigen. Berarti rezekinya ada, berarti rezeki oksigen gitu. Belum juga sih. Kan belum, masih ada gitu. Hah? Tuh kan, apa sih kalau apa ya, udah hati-hati ngomong. Jadi apa, hatta yastakmila rizku itu jadi artinya orang yang mencari akhirat, dunianya pasti dipenuhi sama Allah, nggak mungkin enggak, sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan. Paham nggak? Ini mungkin kalau bahasanya Nabi Isa kayak gini, kalau bahasa Al-Quran kan enggak. Bahasa Al-Quran kan may yuridul akhirata nutihi minha, kan gitu. Ya, siapa orang yang minta dunia, ya kata Allah dikasih. Tapi nanti akan ada apa? Kalau dia kepingin akhirat, dunia dikasih, ya akhirat dikasih. Kalau dia kepingin dunia doang, akhirat nggak bakal dikasih. Gitu. Enggak. Jangan salah doa ya. Jangan salah. Tapi doanya di dunia dulu. Ya tapi kan ada akhirat. Kenapa dunia dulu? Karena memang ya sekarang hidupnya di dunia. Kalau kita di akhirat Iya. Iya, karena kita hidup di dunia rasional. Kalau akhirat, kalau dunia dulu. Kalau tanpa dunia, ya orang nggak bisa sampai ke akhirat. Makanya kata Nabi Isa, fatalibul akhirah, orang yang mencari akhirat, tatlubuhu dunya, pasti akan dikejar oleh dunia. Ya hatta yastakmila rizku, sampai sempurna rizkinya. Iya. Itu yang saya bilang, dunia itu seperti bayang-bayang. Kalau kita kejar, maka bayang-bayang itu tidak akan pernah dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, nah, kita tidak perhatikan bayang-bayang, kita tidak kejar bayang-bayang, maka bayang-bayang itu pasti mengikuti kita. Gitu. Nggak mungkin itu kita pergi terus bayang-bayang nggak ngikutin tuh, nggak mungkin gitu. Paham nggak? Hah?
Iya, makanya jangan berpikir ketika kita nggak perhatikan bayang-bayang, bayang-bayangnya nggak ngikutin kita gitu. Hah? Ada Pak, kok nggak ada bayang-bayang katanya, dia mana ada bayang? Nggak ada bayang. Ya kan bayang-bayangnya kan di bawah atau di samping atau kan ngikutin tergantung cahaya. Udah pasti ada bayang-bayang lah. Iya pasti ngikutin bayang-bayang itu. Nah itulah makanya terkadang kita bayang-bayang itu kan nggak mungkin kita nggak lepas dari bayang-bayang, tapi tergantung pada cahayanya berada di mana kan gitu. Lah iya kan. Lah kalau gelap bayang-bayangnya ada kagak? Lah kagak. Yang dimaksud kalau kita dari dunia akhirat maksudnya gitu ya. Kalau dari akhirat doang gitu ya. Kita nggak punya informasi maksudnya. Kalau kita pas dari dunia gitu, niatkan pengaruh. Iya, justru seharusnya bukan begitu. Yang tadi yang kedua seharusnya cari akhirat, dunia pasti ngikut. Gitu nggak mungkin enggak. Jadi kata Nabi Isa ini fatalibul akhirah, orang yang pengen akhirat, orang yang mencari akhirat pasti dicari oleh dunia. Nggak mungkin enggak. Jadi ketika kita bekerja itu bukan karena dunia, bukan, tapi karena akhirat. Gitu. Gimana? Maksudnya lebih lanjutnya? Ya itu ntar kelasnya naik lagi tuh, kelas di atas lagi tuh. Jadi kelas yang atas lagi udah bukan dunia, bukan akhirat, yang dilihatnya Allah. Itu lain lagi itu ceritanya, udah naik kelas lagi tuh. Gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau yang mencari dunia? Kata Nabi Isa, wa talibud dunya tatlubuhul akhirah hatta yaji al-mautu fayakhudha bi'unuqih. Sedangkan yang mencari dunia itu pasti dicari oleh akhirat. Gitu. Sampai maut itu mendatanginya lalu dia mengambil lehernya. Artinya begini, kalau orang yang mencari dunia, akhirat pasti kejar juga, ngikutin. Gitu. Ya, ternyata ketika dikejar, lari lagi, dikejar, lari lagi, nggak pernah dapat akhirat itu oleh dia. Gitu. Ya. Ketika dikejar nggak dapat, sampai nanti pas ketangkep, truk, gitu. Kena lo, mati pisan udah. Gitu. Paham nggak? Jadi kagak dapat akhirat pisan. Hah? Kalau dunia ngikutin dapat. Ini jangan dipisah satu-satu. Kalau orang yang mencari dunia, ya, maka dia akan dikejar oleh akhirat. Akhirat ngejar dia terus sama tuh, gitu, ya, kejar terus, sampai ketika mati datang, baru dipegang itu lehernya sama akhirat tuh, brek, mati itu dia kan. Udah dapat nggak akhiratnya? Kagak. Lah ya kan udah mati dia. Dunianya hilang. Lah ya udah pasti dunia kagak dapat, akhirat kagak. Zong, Pak. Paham nggak? Hah? Iya, jadi kalau orang yang nggak pernah berpikir tentang akhirat, orang yang tidak pernah mencari akhirat, maka akhirat itu sebetulnya nyari dia terus, ngikutin aja terus, ngejar, ngejar terus, dikejar, pas dipegang nggak dapet lagi, pegang lari terus, nggak pernah kena, kenanya udah mati. Makanya ketika cerita siapa Fir'aun, ketika Fir'aun itu sudah ajalnya di kerongkongan, kata Fir'aun apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Paham nggak? Hah? Kata Fir'aun pas udah tenggelam itu, kata Fir'aun, aduh ternyata bener juga Musa ya, gitu. Gue beriman dah. Kata-kata Allah,
Oke. Udah telat. Percaya kepada akhirat, tetap akhirat itu akan menangkap kita ya, tetap ada. Yes. Akan merekam kita lah. Pasti. Makanya orang, maaf, ketika orang sudah meninggal, artinya sudah mau meninggal, pasti sadar sudah. Hah? Jadi orang yang ngejar dunia kagak dapet, akhirat pun kagak. Dia akan sadar ternyata apa yang dia cari apa yang dia cari selama ini, dunia maksudnya, dunia yang selama ini dia cari itu enggak dia dapati, itu enggak benar, dan bahkan akhirat yang selama ini mengikuti dia, selama ini enggak pernah dia ikuti, akhirat selalu mengiringi dia, akhirat selalu ngikutin mencari dia, tapi enggak pernah dia pegang, ternyata itu yang benar, gitu. Paham nggak? Yes. Jadi, iya, nggak usah diuber. Sama, akhirat nggak usah diuber, dunia pun nggak usah diuber, sama. Tapi justru malah sebaliknya, harusnya akhirat yang diuber seharusnya. Jadi sama-sama nguber. Kalau orang nguber akhirat pasti kena, nggak mungkin enggak. Paham nggak maksudnya? Hah? Ngeklop. Gayung bersambut namanya. Mengejar akhirat yang paling mudah apa? Mengejar akhirat yang mengejar akhirat yang paling mudah itu adalah bagaimana kita selamat dari neraka. Itu paling mudah udah. Ya kan? Makanya yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah bagaimana agar kamu nggak masuk neraka, udah gitu. Ya, gimana caranya? Kita pasti akan mencari bagaimana gue biar selamat. Gitu. Taruhlah ini yang pertama kita cari. Ntar, ada lagi ternyata kalau kita selamat dari neraka, masuk surga kita. Itu kan? Udah masuk surga tuh. Masuk surga mau ngapain emang? Makanan, perempuan, perhiasan, semua itu nggak ada artinya. Ternyata kenikmatan yang paling besar adalah melihat Allah. Kenapa pengen masuk surga? Awalnya tadi pengen enak, menghindari yang nggak enak. Nanti ujungnya ternyata yang enak adalah melihat Allah. Itu paham itu? Hah? Jadi sekarang ditakut-takutin dulu. Pengen selamat kagak? Gitu. Jadi bukan pengen enak enggak, ntar dulu, kalau enak ntar dulu, yang penting selamat dulu. Gitu. Itu jalan termudah untuk mengejar akhirat. Paling enggak sekarang kita sadar bahwa semua orang pasti mati. Kalau orang yang mengejar dunia, dunia sekarang nih, orang yang ngejar dunia, oke? Yang tadi orang yang mengejar dunia, itu akhirat itu ngejar dia dari belakang, sampai nanti ketika mati itu datang, akhirat kena tuh, tangkap sama dia, tek. Gitu. Ketika dia datang ketangkep, kata akhirat, tuh kan, bener gua ngejar-ngejar lu selama ini, ternyata lu yang rugi kan? Paham nggak? Tapi kalau orang yang ngejar akhirat, oke? Akhirat yang dikejar, dia dari sejak hidup sudah dapat akhirat, udah di genggaman, ngikutin terus, sudah warah. Perilaku baik buruk lah ya. Hah? Ya, ini kayaknya jadi perilaku baik buruk. Yes. Kalau baik udah pastilah akhirat. Insya Allah. Kalau ngejar dunia mah nggak ada kenanya. Ngejar dunia nggak pernah kena. Jadi ketika kita kejar akhirat, dunia itu kata Allah pasti akan kamu lewati dan pasti kamu akan dapat, nggak mungkin enggak. Hatta yastakmila rizku. Artinya hatta yastakmila rizku itu dari sejak awal lahir sampai meninggal pasti dapat dunia, nggak mungkin enggak. Gitu. Artinya dapat dunia itu, ya rizki ya rizki yang ada di dunia nggak mungkin nggak dapat, itu fasilitas pasti dapat lah. Gitu.
Paham nggak? Padahal kita kalau yang mengejar dunia maksudnya nggak pernah puas. Dapat baju satu, pengennya baju dua. Itu orang yang ngejar dunia tuh nggak puas pakai baju satu nih. Gue belum dapat ono. Terus lagi belum dapat ono. Gitu. Sebanyak apapun dia pusing bayar. Punya kesel, punya sakit. Itulah hidup. Nggak ada orang yang melewati itu, nggak ada, termasuk Nabi. Nabi itu jangan dikira nggak pusing, Nabi itu jangan dikira nggak punya masalah. Bisa dibayangin bininya 9. Kalau kiai 3. Nah, kiai 3. Iya. Ustadz 2. Berarti saya abang kalau gitu. Bukan Ustadz 2. Iya. Berarti saya abang itu. Ya. Bang Hamdi gitu. Kalau Ustadz 2. Jadi Ustadz Hamdi 2 berarti. Kalau kiai 3 tuh. Kalau syekh 4. Kayak saya abang, katanya abang saya. Aku dah. Aduh. Ya jadi nggak ada orang yang nggak ngelewati sakit, orang nggak ngelewati pusing, orang nggak ngelewati masalah, nggak ada Pak, nggak ada. Justru aneh seandainya orang itu kepusingannya nggak pusing pisan, aneh, bukan manusia namanya. Tanah banyak ya, out di pagar musik. Iyalah. Iyalah. Bedanya apa? Bedanya orang yang tadi udah dekat dengan Allah, ketika dia sakit, ketika dia pusing, ketika dia menghadapi masalah, semuanya dia terima dengan lapang dada, dia nikmati, mau pusing, mau senang, dia nikmati, itu bedanya. Kalau yang tadi pusing tanpa Allah, pusingnya akhirnya frustasi, bahkan nauzubillahi min dzalik, menjelekkan Allah. Ya paling minim dia nggak bersyukur terhadap nikmat kufur. Ngapa sih gua lagi baik. Dia enak banget. Itu paling minim itu. Tapi kalau orang yang udah kenal dengan Allah, alhamdulillah. Itu kok saya lagi, alhamdulillah. Nggak pakai kok saya lagi, gitu. Emang ini udah aturan Allah, dinikmatin, gitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika sakit itu kata temennya, gimana? Udah minum obat? Udah, katanya. Bininya mau di belakang, gitu. Dinikmatin, sakit pak. Sayyidina Ali dibunuh meninggalnya, Sayyidina Utsman dibunuh meninggalnya. Semua karena manusia pak. Jangan dikira mereka tidak punya masalah. Mereka menjalani kehidupannya. Sayyidina Ali itu, ya Allah, kere banget, gitu. Istrinya siapa? Sayyidatuna Fatimah. Itu ya Allah, susah banget. Orang lakinya miskin, bagaimana? Kali privilege Nabi gitu kan dipakai. Gua anak Nabi nih, gitu. Pengen makan ini, enak gitu. Abang iparnya kan paling kaya, abang iparnya kan. Itu abang ipar emang kagak orang punya pikiran. Lah ya Sayyidina Utsman kan abang ipar itu berarti kan. Hah? Oh iya. Dari tadi ngapa sih dia? Bapak ngapa sih Pak? Belum mikirin akhirat ya. Lah iya kan, coba itu, ya Allah, luar biasa itu kan cycle-nya. Sekarang kita kan sedikit bicara banyak bengong.
Allah ngomong juga benar. Dikira waris. Ya Allah. Aduh, aduh. Iya Pak. Jadi terus sama nggak ada orang yang nggak pusing, nggak ada orang yang nggak sakit, nggak ada Pak, nggak ada. Itu malaikat namanya. Orang itu selalu fluktuatif, naik turun. Itu manusia biasa. Tapi kalau Nabi nggak naik terus, nggak pernah turun. Ya, jangan jenderal, katanya Nabi itu mah. Pusingan dia sama kita Pak, pusingan dia. Makanya akhirnya bedanya orang yang pusing yang mengejar dunia, pusingnya dunia, pepesan kosong. Tapi kalau orang yang pusingnya akhirat, nah itu pasti dapat. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Coba orang pusing akhirat apa? Ya Allah, amal saya masih sedikit, saya kudu banyak beramal. Itu pusingnya begitu. Ya Allah, dosa saya banyak, saya harus menghapus dosa saya. Itu pusingnya begitu, gimana itu? Lah iya. Lah ketimbang musingin ini besok makan apa, lah belum tentu hidup besok, belum mikirin besok. Iya. Benar Pak itu Pak. Itu cuman enak, artinya bedanya yang pusing 4 pahalanya banyakan Pak, ketimbang yang pusing 1. Itu udah logikanya begitu, udah itu logika. Lah iyalah, itu pasti gitu. Cerita fiksi. Cerita fiksi. Iya. Nggak nyata soalnya. Iya. Aduh, ampun. Udah ya, jadi artinya gini, kalau orang ngejar akhirat, dunia pasti dapat, nggak mungkin enggak. Tapi kalau orang ngejar dunia, ya dia dikejar akhirat, dunia nggak dapat, akhirat pun zong. Yes. Makanya orientasinya selalu akhirat, itu maksudnya Pak. Ya. Jadi sekarang apa? Kita mencari makan, ya buat makan. Kenapa harus makan? Ya karena kita harus ibadah. Jadi yang dikejarnya ibadahnya, bukan makannya. Ketika mengejar ibadah, makan pasti dapat. Nah kalau nyari makan, ibadah belum tentu. Gitu. Nah iya makanya tidur ibadah Pak, gitu. Orang nggak tidur sakit, kalau udah sakit susah ibadah, gitu. Tidur aja terus Pak, gitu. Nggak asal ngaji tidur, asal Jumat tidur, asal keluar masjid mah seger tapinya. Aduh, ampun, mentang-mentang tidur ibadah. Tidur siangnya banyak. Aduh ya Allah ya Rabb. Udah ya, jadi artinya Nabi Isa sendiri memberikan pemahaman ya dengan bahasa beliau gitu ya. Orang yang mencari akhirat, dunia pasti disempurnakan oleh Allah, nggak mungkin enggak. Sampai sempurna rizkinya baru dia diangkat. Tapi kalau orang yang mengejar dunia, ya akhirat akan kejar dia, dan akhirat akan mendatangi dia saat dia mati. Dia cekek tuh, dia ambil tuh leher orang itu, baru orang itu sadar, oh iya ternyata ada akhirat. Padahal udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu maksudnya. Ya, nah ini gambaran tuh. Silakan seolah-olah kita diberikan pilihan, kamu mau pilih mana? Kejar mana? Mau kejar dunia apa kejar akhirat? Jadi ini informasi seolah-olah ya ingin disampaikan kepada kita. Siapa yang mau Anda pilih? Anda mau kejar mana? Gitu. Ya. Yes. Anda mau kejar dunia apa Anda mau kejar akhirat? Efeknya Anda sudah diinformasikan. Ya, apa yang akan Anda dapat dari efek itu? Gitu. Ya. Ya, tapi tetap lagi semuanya adalah hidayah dari Allah.
Yes. Informasi ini seolah-olah informasi kan. Gitu. Tapi tetap hidayah mah Allah yang kasih. Makanya doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il Allahumma qulubana ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.